Penggunaan tanda baca oleh Marliani, dosen pengampu Muhammad Majdi MPD, PGMI semester 2A, STIK Amuntai. Pengantar sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga harinya menyenangkan ya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Daftar isi. 1. Cover. 2. Pengantar sebelum belajar. 3. Daftar isi. 4. Pengertian tanda baca. 5. Tanda titik dan tanda titik 2. 6. Tanda koma. 7. Tanda hubung dan tanda petik. 8. Tanda kurung dan tanda tanya. 9. Tanda seru dan tanda garis miring. 10. Soal pilihan ganda. 11. Jawaban dan pembahasan. 12. Kesimpulan. 13. Kalimat penutup. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada sebuah bahasa, tetapi berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Jenis-jenis tanda baca. Tanda titik. Sebagai penanda akhir kalimat. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Pemisah angka jam, menit, dan detik. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh, nenek sedang duduk, titik. Tanda titik 2. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap dan sesudah kata atau ungkapan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak seperti titik 2, wajan, panci, dan spatula. Tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Sebelum kata penghubung, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, di belakang kata penghubung antar kalimat, sebelum dan atau sesudah kata seru dan untuk memisahkan petikan langsung, dipakai pada identitas yang ditulis berurutan dan di antara nama orang dan gelar akademik. Dipakai sebelum angka desimal dan bisa digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, Bunda membeli ikan, sayur, dan minyak di pasar. Tanda hubung. Dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris dan untuk memperjelas hubungan bagian kata. Digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang dan menyambung angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja. Dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, anak-anak sedang bermain di lapangan. Tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul dan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Penutup kalimat. Contoh, saya naik bus dari halte, jawab Lia. Tanda kurung. Dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan
dan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau angka. Contoh, toko itu buka setiap hari, Senin sampai Sabtu. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, siapakah yang sedang belajar itu? Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contoh, tolong ambilkan buku itu. Tanda garis miring. Dipakai dalam nomor surat dan kalimat. Digunakan sebagai pengganti kata hubung. Contoh, motor itu melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Ayo berlatih. Soal-soal pilihan ganda. 1. Berikut contoh penggunaan tanda koma yang tepat kecuali A. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati. B. Jadi, kita akan pergi menggunakan bus. C. Meskipun begitu, dia tetap saja sedih. D. Dian memanggilmu, saat itu. 2. Kalimat di bawah ini yang penggunaan tanda bacanya benar adalah A. David, membawakan buku untuk Ayu, titik. B. Lia merupakan murid yang rajin, titik. C. Dewi tidak datang, karena berada di luar kota, titik. D. Murid itu dihukum, karena sering melanggar aturan. Jawaban dan pembahasan. 1. D. Dian memanggilmu, saat itu. Pembahasan. Tanda koma digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk seperti oleh karena itu, jadi, dan meskipun begitu. Penggunaan tanda koma pada opsi jawaban A, B, dan C sudah tepat. Jadi, penggunaan tanda koma yang tidak tepat adalah D, karena seharusnya kalimat tersebut tidak menggunakan koma. 2. B. Lia merupakan murid yang rajin, titik. Pembahasan. Penggunaan tanda koma pada opsi jawaban A, C, dan D tidak tepat karena seharusnya tidak memakai tanda koma. Jadi, kalimat yang penggunaan tanda bacanya benar adalah B, karena tanda titik memang digunakan pada akhir kalimat. Kesimpulan. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada sebuah bahasa, tetapi berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Adapun tanda baca yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda kurung, tanda garis miring, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Salah satu ciri tulisan yang baik dan benar adalah menggunakan tanda baca yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Kalimat penutup. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk materi kita tentang penggunaan tanda baca. Semoga bisa dipahami. Baiklah, untuk menutup materi pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.